Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Petri Naval dan Maheswari dengan NIM G00242224. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang inhal anatomi. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk soal itu kita baca dulu yang soalnya itu ada seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Nah, yang soalnya untuk yang pertama itu adalah sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Nah, yang kedua, jelaskan pembagian supai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Untuk soal yang ketiga adalah sebutkan persyarafan utama dari foregut dan midgut dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai dengan distribusi saraf ini. Oke, untuk soal yang pertama itu adalah sebutkan bagian-bagian yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Nah, jadi untuk bagian yang foregut itu yang pertama ada esophagus, yang selanjutnya ada gaster, yang selanjutnya ada duodenum pars, yang pars superior, yang selanjutnya ada hepar, ada pankreas, dan ada juga lien. Nah, untuk yang midgut tersebut itu ada duodenum pars descendant ascendant. Nah, terus ada jejunum, ileum, caecum, appendix, dan kolon ascendix. Dan selanjutnya ada juga 2/3 proximal kolon transversum. Nah, untuk bagian yang hindgut itu ada 1/3 distal kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoidum rectum. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu kita akan membahas ke soal nomor 2, yaitu jelaskan pembagian supai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Nah, jadi untuk vaskularisasinya yang foregut itu dibawa oleh masing-masing cabang. Cabang-cabangnya itu adalah truncus coeliacus. Nah, dan dia sistem anteriorisanya bercabang di arteri hepatica communis, ada gastrica sinistra, dan ada juga lienalis. Nah, dia selanjutnya ada yang midgut. Nah, kalau yang midgut ini dia tuh dibawa oleh mesenterica superior. Nah, dia tuh bercabang menjadi arteri colica media, dan ada arteri partiolica duodenalis, colica dextra, dan ilolica dan internasalis. Nah, yang untuk hindgut dia tuh dibawa oleh cabang-cabang mesenterica inferior. Nah, dia tuh juga bercabang di colica sinistra dan sigmoida dan distales superior. Nah, untuk soal selanjutnya untuk nomor 2 masih berlanjut untuk nomor 2 yang esophagus itu dia tuh ada di arteri gastrica sinistra dari truncus coeliacus. Nah, untuk lambung ini dia tuh berada di arteri gastrica sinistra. Yang selanjutnya untuk duodenum secara proksimal itu dia ada di arteri pancreaticunalis superior atau cabang arteri gastroduodenalis. Nah, untuk hati dia tuh ada di arteri hepatica proper. Nah, untuk kantung empedu dia ada di arteri sistika. Untuk pankreas dia ada di cabang dari arteri splenica dan arteri pancreaticoduodenalis superior. Untuk limfa dia tuh ada di arteri spenalica atau cabang truncus coeliacus. Nah, lanjut untuk yang arteri pankreas secara inferior itu dia mensuplai bagian distal duodenum dan kepala pankreas, bekerja sama dengan arteri patricoduodenalis superior. Nah, selanjutnya ada jejunum dan ileum. Ciri khasnya jejunum itu adalah arkade lebih sedikit tetapi memiliki fasa rekta yang panjang. Nah, lanjut untuk soal yang nomor
Selanjutnya itu masih nomor 2, itu ada arteri kolika sinistra atau arteri kolon kiri. Dia tuh mensuplai sepertiga distal kolon transversum dan kolon descendant. Nah, selanjutnya dia tuh ada juga arteri sigmoid. Nah, untuk arteri sigmoid ini dia mensuplai kolon sigmoid. Biasanya ada 2 sampai 4 cabang yang membentuk arkade vaskular untuk memastikan suplai darah ke kolon sigmoid. Nah, yang selanjutnya itu adalah arteri rectalis superior. Dia mensuplai bagian proximal rectum dan dia tuh beranatomi dengan arteri rectalis media atau cabang arteri ilaka interna. Nah, yang selanjutnya untuk soal yang nomor 3 itu adalah sebutkan persyarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah foregut. Nah, secara foregut itu persyarafan utama itu dia saraf limpatik, dia tuh sumbernya tuh dari plexus ciliacus. Nah, dibentuk oleh serabut dari nervus planicus mayor T5 sampai T9. Nah, fungsinya dia tuh untuk menghambat sekresi kelenjar dan mengurangi motilitas organ. Nah, yang kedua itu ada saraf parasimpatik, sumbernya dari nervus vagus. Fungsinya untuk merangsang nyeri kelenjar, merangsang sekresi kelenjar. Nah, yang selanjutnya ada saraf sensorik. Untuk saraf sensorik dia itu melalui serabut saraf simpatik menuju ke segmen spinal T5 sampai T9. Nah, selanjutnya ada distribusi nyeri visceral reverpine itu T5 sampai T9. Nah, yang selanjutnya berdasarkan midgut itu dia tuh persyarafan ada saraf simpatik, saraf parasimpatik, dan saraf sensorik. Nah, untuk saraf simpatik ini dia tuh berasal dari T10 sampai T11. Nah, dia tuh dibentuk oleh serabut oleh nervus planicus. Nah, yang selanjutnya untuk fungsi dia tuh berguna untuk menghambat aktivitas pencernaan pada organ midgut. Nah, yang selanjutnya ada saraf simpatik, dia tuh juga berasal dari nervus vagus juga. Fungsinya buat merangsang aktivitas pencernaan pada organ midgut. Nah, yang selanjutnya pada saraf sensorik atau nyeri visceral. Nah, pada nyeri visceral ini dia tuh ikut melalui serabut saraf simpatik menuju ke segmen spinal T10 sampai T11. Nah, gitu. Dan untuk distribusi nyeri visceralnya dia tuh dirasakan di umbilikus atau pusat perut karena serabut sensorik dari midgut merujuk ke dermatom T10 sampai T11. Contoh klinisnya itu adalah appendix awal sering dirasakan di sekitar umbilikus. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang ada hindgut. Nah, untuk hindgut tersebut dia tuh ada persyarafan utamanya dia tuh ada sumbernya ada saraf simpatik. Nah, saraf simpatik ini dia tuh bersumber di plexus mesenterica inferior atau dibentuk untuk serabut dari nervus planicus lumbalis L1 sampai L2. Nah, fungsinya itu mengurangi aktivitas pencernaan pada organ hindgut. Nah, yang selanjutnya untuk saraf parasimpatik, dia tuh sumbernya tuh dari nervus planicus atau pelvicus S2 sampai S4. Fungsinya dia itu untuk meningkatkan aktivitas pencernaan pada organ hindgut. Nah, yang selanjutnya itu ada saraf sensorik. Nah, untuk saraf sensorik itu dia tuh atau nyeri visceral itu dia tuh ikut melalui serabut saraf simpatik menuju ke segmen spinal L1 sampai L2. Nah, untuk nyeri visceralnya dia tuh dapat dirasakan di hipogastrium atau perut bawah karena serabut sensorik di hindgut merujuk ke dermatom L1 sampai L2. Nah, nyeri dari rektum dan saluran anus bawah di bawah garis pectinaka dirasakan di peridium melalui saraf somatik. Nah, untuk gambarnya itu ada di foregut. Ini untuk foregut, ini tuh dia bagian usus besar gitu. Nah, untuk midgut dia tuh juga di usus besar tapi beda bagian. Dan untuk hindgut dia di bawah, lebih di bawah bagiannya. Sekian, terima kasih.